Baik, yang terhormat Bapak Bonda Sistem Putra Mkom selaku dosen mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Saya Geoffrey Jedediah S dengan NIM 230512141132. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jawaban saya dari soal ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Baik, soal yang pertama, sebuah sistem informasi inventaris mengalami penurunan performa secara tiba-tiba setelah update terbaru. Analisis kemungkinan penyebab masalah tersebut dan susun langkah sistematis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah itu. Nah, masalah seperti itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kompatibilitas sistem, yaitu adanya ketidakcocokan antara versi terbaru dengan perangkat keras atau lunak karena update perangkat lunak yang mengakibatkan penurunan performa. Kemudian yang kedua, beban sistem, yaitu perubahan yang terjadi dalam konfigurasi sistem atau penambahan fitur baru ini dapat meningkatkan beban pada server atau jaringan. Nah, sehingga ini bisa memperlambat kinerja sistemnya. Kemudian yang ketiga, adanya bug atau error, yaitu update mungkin memiliki bug atau kesalahan dalam kode yang sebelumnya tidak terdeteksi, yang akan mempengaruhi fungsi dari sistemnya. Kemudian, langkah sistematis yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah seperti itu, yang pertama kita bisa menganalisis log sistemnya terlebih dahulu. Nah, coba kita lakukan pemeriksaan log sistem untuk mendeteksi error atau peringatan yang muncul setelah dilakukannya update. Kemudian kita uji performanya. Kita lakukan pengujian beban untuk menilai kinerja sistem di bawah kondisi normal dan beban tinggi. Kemudian kita lakukan rollback update. Nah, jika masalah tidak dapat diidentifikasi, coba kita pertimbangkan untuk kembali ke versi sebelumnya untuk memastikan kelangsungan dari operasional. Kemudian kita lakukan perbaikan bug. Nah, identifikasi dan perbaiki bug yang ditemukan selama pengujian atau melalui feedback dari pengguna. Kemudian yang terakhir kita bisa lakukan upgrade infrastrukturnya. Nah, jika diperlukan, tingkatkan kapasitas server atau optimalkan jaringan untuk mendukung beban sistem yang lebih tinggi. Nah, kemudian soal yang kedua, Anda ditugaskan untuk merancang skenario pengujian beban untuk aplikasi yang secara dinamis melayani ribuan pengguna simultan. Nah, jelaskan bagaimana Anda merancang pengujian tersebut dan metrik apa saja yang penting untuk dianalisa. Nah, jadi pengujian beban atau load testing ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat melayani pengguna dalam jumlah besar tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Nah, langkah pertama dalam pengujian ini kita lakukan identifikasi skenario penggunaan utama. Nah, seperti proses login, pencarian data, transaksi pembelian, atau pengunggah file yang harus mempresentasikan aktivitas pengguna nyatanya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemilihan alat pengujian. Nah, kita bisa memilih tools seperti Apache JMeter, Gatling, atau Locus dapat digunakan untuk mensimulasikan ribuan pengguna secara bersamaan. Kemudian desain load test ini juga dilakukan untuk mengatur jumlah pengguna simultan. Misalnya kita mulai dari 1000 pengguna, kemudian secara bertahap meningkat hingga 5000 pengguna atau lebih. Nah, kita juga menentukan durasi pengujian dan pola interaksi berdasarkan skenario yang telah disusun. Nah, selain itu, pengaturan infrastruktur pengujian harus dibuat sedekat mungkin dengan kondisi produksi agar hasil yang didapat valid dan representatif. Nah, setelah semuanya siap, eksekusi pengujian dilakukan dengan menjalankan skenario tersebut sambil memantau metrik performa seperti waktu respon, throughput, tingkat kesalahan atau error rate, dan konsumsi sumber daya pada server untuk mengevaluasi kemampuan sistem secara menyeluruh. Nah, metrik yang kita gunakan untuk yang penting untuk dianalisa, yang pertama ada respon time. Nah, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan aplikasi untuk merespon permintaan, yaitu indikator utama dari user experience-nya. Kemudian yang kedua, throughput. Nah, yaitu jumlah transaksi yang berhasil diproses dalam satu waktu yang menunjukkan kapasitas dari sistemnya. Kemudian error rate. Nah, ini presentasi permintaan yang gagal atau error, yaitu untuk menandakan stabilitas dari aplikasinya. Kemudian yang terakhir, resource utilization, yaitu penggunaan CPU, memori, bandwidth, dan disk pada server selama pengujian, yang dimana ini membantu menentukan bottleneck. Kemudian soal yang ketiga, dalam proses implementasi sistem baru, Anda menghadapi resistensi dari sebagian pengguna utama. Nah, buatlah strategi konkret berdasarkan pemahaman psikologis dan teknis untuk mengatasi resistensi tersebut. Nah, jadi resistensi terhadap penerapan sistem baru yang sering kali muncul ini terjadi karena adanya ketidakpastian, ketakutan akan kehilangan pekerjaan, atau ketidaknyamanan dalam menghadapi teknologi yang belum dikenal.
Nah, untuk mengatasi hal ini, strategi yang efektif juga harus berfokus pada aspek psikologis pengguna. Nah, yang pertama itu kita bisa lakukan komunikasi yang transparan. Nah, ini sangat penting untuk menjelaskan apa saja alasan kita melakukan perubahan, kemudian apa manfaat dari sistem baru, serta dampaknya secara terbuka kepada pengguna. Nah, selain itu, kita juga bisa melibatkan pengguna dalam proses pengembangan dan pengujian. Nah, ini akan membuat mereka merasa memiliki dan berkontribusi sehingga meningkatkan rasa keterikatan terhadap sistem. Kemudian kita lakukan juga pelatihan praktis serta pendampingan setelah implementasi. Nah, ini juga diperlukan untuk membangun rasa percaya diri pengguna dalam menggunakan teknologi baru. Kemudian kita bisa juga terapkan pendekatan manajemen perubahan seperti model TEDCAR, yaitu Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement. Nah, ini dapat digunakan untuk memandu adaptasi pengguna secara sistematis. Tidak kalah penting yaitu pendekatan empati dengan memahami kekhawatiran pengguna dan menyediakan ruang bagi mereka untuk menyampaikan feedback yang kemudian ditanggapi secara positif. Nah, ini yang dimana ini akan memperlancar proses dari transisi sistemnya. Kemudian, selain pendekatan psikologi, strategi teknis ini juga memegang peranan penting dalam mengatasi resistensi tersebut. Yang pertama, kita bisa lakukan implementasi sistem baru itu sebaiknya dilakukan secara bertahap. Nah, sehingga pengguna itu dapat beradaptasi secara perlahan dan lebih mudah untuk menerima perubahan. Kemudian kita bisa gunakan juga sistem hybrid, yaitu mengoperasikan sistem lama dan baru secara paralel selama masa transisi. Nah, ini dapat menjadi solusi agar pekerjaan tidak terganggu. Kemudian selanjutnya, fleksibilitas sistem harus diupayakan dengan menyesuaikan fitur-fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna sehingga sistem itu terasa membantu dan memudahkan pekerjaan mereka. Kemudian yang terakhir, kita sediakan juga sarana komunikasi yang efektif seperti kanal khusus untuk menerima feedback pengguna dan memberikan bantuan teknis secara cepat, di mana ini sangat penting untuk menjamin respon yang tanggap terhadap permasalahan yang dialami pengguna selama masa implementasi. Nah, kemudian soal yang keempat, sebuah sistem manajemen data sering mengalami ketidaksesuaian data antara berbagai modul. Identifikasi kemungkinan akar penyebab dan buat prosedur pemecahan masalah yang efektif dan berkelanjutan. Nah, beberapa penyebab terjadinya ketidaksesuaian data antar modul ini, yang pertama integrasi data yang lemah. Nah, berbagai modul ini berjalan secara silo tanpa adanya mekanisme sinkronisasi data secara real time. Kemudian yang kedua, kesalahan manual. Terjadi human error saat melakukan input data atau saat update data yang menyebabkan inkonsistensi. Kemudian yang ketiga ada duplikasi data. Tidak ada aturan unik untuk data menyebabkan duplikasi yang mempengaruhi validitas. Kemudian yang keempat, bug system. Kesalahan pada proses update atau delete data di salah satu modul yang tidak diikuti oleh modul lain. Kemudian terakhir dari data latensinya. Perbedaan waktu update antar modul menyebabkan ketidaksesuaian sementara. Nah, prosedur pemecahan masalah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, kita lakukan audit data. Kita lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menemukan data yang tidak konsisten. Kemudian kita tinjau mekanisme integrasi. Kita periksa API, middleware, dan proses sinkronisasi antar modul. Kemudian implementasi validasi. Terapkan constraint dan validasi pada database untuk menghindari duplikasi dan data invalid. Kemudian yang keempat, lakukan pengujian end-to-end. Lakukan uji coba alur data dari satu modul ke modul lain untuk memastikan keselarasan antara berbagai modul. Kemudian kita lakukan pelatihan pengguna, pastikan pengguna itu memahami prosedur input data yang benar. Kemudian kita lakukan monitoring secara real time. Kita gunakan sistem monitoring untuk mendeteksi inkonsistensi sejak dini. Kemudian yang terakhir, penanganan insiden. Kita siapkan prosedur cepat dalam memperbaiki data yang bermasalah. Kemudian soal yang kelima, saat pemeliharaan sistem berjalan ditemukan bug yang sulit direproduksi. Rancang pendekatan troubleshooting yang sistematis untuk menemukan dan memperbaiki bug tersebut. Nah, troubleshooting yang bisa dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki bug tersebut. Yang pertama, kita kumpulkan informasi secara lengkap. Nah, dapatkan detail lingkungan, langkah pengguna, dan kondisi saat bug muncul. Kemudian yang kedua, kita lakukan replikasi lingkungan. Nah, kita buat environment test yang menyerupai environment produksi, termasuk konfigurasi dan data yang sama. Kemudian kita tambah logging detail. Aktifkan logging dengan level debug untuk mendapatkan informasi rinci saat bug terjadi. Kemudian kita analisa pola kemunculan bug. Teliti apakah bug terjadi pada kondisi tertentu, misalnya waktu tertentu, input spesifik, atau interaksi modul. Nah, kita gunakan juga teknik debugging dinamis. Kita pasang breakpoint, lakukan tracing code, kemudian kita cek variabel serta memori selama eksekusi.
Kemudian kita lakukan kolaborasi dengan tim, diskusikan dengan developer lain dan pengguna juga terkait dengan untuk insight tambahan. Kemudian kita lakukan workaround, jika bug tidak bisa langsung diperbaiki, kita buat solusi sementara atau uh, kita buat solusi sementara untuk meminimalisir dampak pada pengguna. Nah, kemudian soal yang keenam, evaluasi sebuah sistem informasi berdasarkan 5 indikator kerja utama atau KPI yang Anda pilih sendiri dengan alasan signifikan masing-masing indikator dan metode pengumpulan data yang konkret. Nah, jadi di sini saya memilih 5 indikator dan metode pengumpulan sebagai berikut untuk mengevaluasi sistem informasi. Yang pertama, dari ketersediaan sistemnya atau sistem availability. Nah, ini sangat penting karena menunjukkan berapa lama sistem dapat diakses dan digunakan tanpa gangguan. Hal ini sangat krusial bagi bisnis yang membutuhkan layanan non-stop agar operasional tidak terganggu. Nah, pengukuran ketersediaan sistem biasanya dilakukan melalui monitoring uptime ya menggunakan tools seperti Nagios atau Zabbix yang dapat memberikan data real time dan riwayat down system. Kemudian dari waktu respon atau respon time. Nah, ini juga merupakan indikator yang berpengaruh langsung pada kepuasan pengguna. Sistem dengan waktu respon yang lambat dapat menyebabkan frustasi dan berpotensi menurunkan produktivitas pengguna. Oleh karena itu, pengukuran waktu respon ini dilakukan secara berkala melalui log aplikasi dan pengujian performa untuk memastikan sistem dapat merespon permintaan dengan cepat dan konsisten. Kemudian yang ketiga, dari tingkat kesalahan atau error rate-nya. Ini digunakan untuk mengukur reliabilitas selama proses transaksi atau operasi berlangsung. Nah, tingginya tingkat kesalahan dapat menandakan adanya masalah pada sistem yang perlu segera diperbaiki agar tidak mengganggu kelancaran operasional. Data tingkat kesalahan ini dikumpulkan melalui analisis log error dan laporan bug yang direkam selama pengujian maupun penggunaan sehari-hari. Kemudian yang keempat, yaitu kepuasan pengguna atau user satisfaction. Nah, ini menjadi salah satu KPI yang penting untuk menilai sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Nah, pengukuran kepuasan ini dapat dilakukan dengan metode survei, wawancara, maupun pengumpulan feedback langsung dari pengguna agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan sistem. Kemudian yang terakhir yaitu akurasi data atau data accuracy. Nah, ini menjamin bahwa data yang dihasilkan oleh sistem benar dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan bisnis. Untuk mengukur akurasi data, dilakukan audit data dan cross-check antar modul dalam sistem guna memastikan konsistensi dan validitas data yang tersedia. Kemudian soal yang ketujuh, Anda mendapat permintaan untuk melakukan uji coba pengguna atau user acceptance testing pada sistem yang kompleks dengan berbagai tipe pengguna, rancang prosedur pengujian yang valid dan efektif, serta bagaimana menangani feedback yang beragam. Nah, jadi rancangan prosedur yang bisa dilakukan, yang pertama kita identifikasi tipe pengguna. Nah, kita kelompokkan pengguna berdasarkan peran dan fungsinya agar uji coba itu dapat berjalan dengan relevan. Kemudian kita susun skenario UAT-nya. Kita buat skenario mencakup fungsi kritis dan proses bisnis utamanya. Kemudian kita laksanakan UAT-nya. Kita libatkan pengguna sesungguhnya untuk menjalankan skenario didampingi oleh tim pengujinya. Kemudian kita lakukan pengumpulan dan dokumentasi feedback. Kita catat setiap temuan, baik bug maupun saran dari pengguna untuk perbaikan. Kemudian kita analisis dan prioritas perbaikan. Kita klasifikasikan berdasarkan dampak dan urgensi. Kemudian kita lakukan retesting, uji ulang perbaikan yang dilakukan agar hasil valid. Kemudian approval final, kita pastikan semua stakeholder semua setuju sebelum sistem itu siap untuk diluncurkan. Ini soal yang ke-8. Dalam dokumentasi pengujian, Anda menemukan bahwa banyak laporan hasil uji tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurangnya bukti yang kuat. Buatlah pedoman dokumentasi pengujian yang dapat memastikan keabsahan dari setiap laporan. Nah, jadi pedoman untuk dokumentasi pengujian yang dapat memastikan keabsahan dari sebuah laporan itu, yang pertama, kita harus tulis tujuan pengujian. Nah, yaitu isinya itu apa yang ingin dicapai dari pengujian tersebut. Kemudian kita tulis detail lingkup dan metodenya, yaitu jenis pengujian, alat, dan prosedur yang dipakai. Kemudian kita dokumentasi kondisi pengujian, waktu, tempat, versi software, dan hardware. Dan ada hasil bukti, kita sertakan screenshot, log, atau video rekaman jika perlu. Kemudian kita lakukan rekaman bug.
yaitu deskripsi, langkah produksi, langkah reproduksi, dan status perbaikan. Kemudian tanda tangan validasi, yaitu penguji dan supervisor yang menyetujui hasilnya. Kemudian kita lakukan penyimpanan terpusat. Nah, simpan semua dokumentasi dalam repositori yang mudah diakses untuk audit. Dan soal yang ke-9, jelaskan tantangan utama dalam implementasi sistem informasi di organisasi yang mengalami perubahan budaya digital dan usulkan solusi teknis dan manajerial untuk mengatasinya. Nah, jadi implementasi sistem informasi dalam organisasi yang sedang mengalami perubahan budaya digital menghadirkan sejumlah tantangan yang kompleks yang ini juga harus dihadapi secara strategis. Nah, salah satu tantangan utamanya adalah resistensi dari karyawan yang seringkali muncul akibat ketakutan kehilangan kendali atas pekerjaan mereka, kekhawatiran terhadap perubahan rutinitas yang sudah familiar, serta rasa tidak nyaman menghadapi teknologi baru. Nah, selain itu, keterbatasan skill digital juga menjadi hambatan yang signifikan, di mana banyak karyawan ini masih kurang memiliki literasi teknologi yang memadai sehingga sulit beradaptasi dengan sistem baru. Nah, tidak kalah penting, tantangan teknis berupa integrasi antara sistem lama yang sudah berjalan dengan teknologi baru juga seringkali menimbulkan masalah kompatibilitas dan sinkronisasi data yang kompleks. Perubahan proses bisnis yang menyertai implementasi sistem baru juga membutuhkan waktu dan upaya adaptasi yang tidak sedikit. Nah, sehingga proses transisi menjadi rentan terhadap kesalahan dan penurunan produktivitas. Di samping itu, keamanan data menjadi perhatian utama karena peningkatan risiko kebocoran informasi dan serangan siber yang bisa mengancam kerahasiaan dan integritas data organisasi. Nah, untuk mengatasi tantangan teknis tersebut, organisasi perlu menerapkan solusi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pelatihan digital yang intensif serta program sertifikasi bagi karyawan menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan literasi teknologi dan membangun kemampuan mereka dalam mengoperasikan sistem baru. Penggunaan solusi teknologi yang interoperable dan berbasis cloud dapat mempermudah integrasi serta menyediakan fleksibilitas dan skalabilitas yang dibutuhkan oleh organisasi modern. Nah, selain itu, juga penerapan protokol keamanan yang ketat termasuk enkripsi data, autentikasi multifaktor, beserta sistem backup data secara rutin. Nah, ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan informasi dan mencegah potensi serangan siber yang merugikan. Dengan pendekatan teknis yang tepat, resiko kegagalan implementasi sistem dapat diminimalkan dan proses transformasi digital dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kalau di sisi manajerial, peran kepemimpinan visioner dan komunikatif sangat menentukan keberhasilan perubahan budaya digital dalam organisasi. Pemimpin harus mampu memfasilitasi komunikasi dua arah yang terbuka dan melibatkan seluruh lapisan organisasi agar setiap anggota itu merasa didengarkan dan memiliki peran dalam proses transformasi. Nah, memberikan insentif dan apresiasi kepada karyawan yang aktif mengadopsi teknologi baru juga dapat memotivasi partisipasi dan mempercepat adaptasi. Nah, manajemen perubahan yang terencana dan terukur misalnya dengan penggunaan framework seperti Cutter Step Change Model atau ATCAR juga penting untuk mengelola resistensi dan memastikan setiap tahap implementasi berjalan sesuai dengan target yang diterapkan. Nah, dengan kombinasi solusi teknis dan manajerial yang strategis, organisasi dapat mengatasi tantangan transformasi budaya digital dan memaksimalkan potensi sistem informasi yang diimplementasikan untuk mendukung tujuan strategis jangka panjang. Kemudian soal yang ke-10, buatlah analisis mendalam tentang bagaimana teknologi baru, misalnya AI atau cloud computing, dapat mempengaruhi proses pengujian dan implementasi sistem informasi, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, jadi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dan komputasi awan atau cloud computing, nah ini telah memberikan dampak signifikan terhadap proses pengujian dan implementasi sistem informasi. Penggunaan AI dalam pengujian sistem mampu mengotomatisasi pembuatan test case sehingga mempercepat dan memperluas cakupan pengujian yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selain itu, AI juga dapat mendeteksi anomali secara lebih akurat dan memprediksi potensi bug menggunakan metode machine learning, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjaga kualitas sistem. Nah, di sisi lain, cloud computing juga menyediakan infrastruktur yang sangat fleksibel dan scalable, memungkinkan pengujian beban dengan jumlah pengguna yang sangat besar tanpa perlu investasi perangkat keras yang mahal. Nah, infrastruktur cloud ini juga memfasilitasi
kolaborasi tim pengembang dan penguji yang tersebar secara geografis, mempercepat siklus pengembangan dan deployment, terutama jika diintegrasikan dengan praktik DevOps berbasis cloud. Nah, namun di balik berbagai manfaat tersebut, implementasi teknologi AI dan cloud computing ini juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, salah satu tantangan utamanya adalah ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang terampil di bidang AI dan cloud computing ini masih dibilang terbatas. Nah, sehingga organisasi ini kesulitan mendapatkan tenaga ahli yang mampu mengelola dan mengoptimalkan teknologi tersebut. Nah, selain itu, aspek keamanan data juga menjadi perhatian kritis karena lingkungan cloud rentan terhadap berbagai ancaman siber, sehingga memerlukan manajemen risiko dan proteksi keamanan yang ketat untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Nah, kemudian kompleksitas integrasi AI ke dalam pipeline pengujian yang sudah ada juga tidak bisa diabaikan. Nah, karena tidak semua sistem lama dapat dengan mudah disesuaikan dengan teknologi baru ini tanpa memerlukan modifikasi yang cukup signifikan. Nah, terakhir ketergantungan pada penyedia layanan cloud tertentu atau vendor lock-in juga menjadi resiko strategi yang harus diantisipasi. Karena hal ini dapat membatasi fleksibilitas organisasi dan menimbulkan biaya yang tinggi jika ingin beralih ke penyedia lain di masa depan. Oleh karena itu, meskipun AI dan cloud computing menawarkan potensi besar untuk meningkatkan pengujian dan implementasi sistem informasi, perencanaan yang matang dan mitigasi risiko yang tepat juga sangat diperlukan agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal. Baik, sekian saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.